Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Ibu kan menjelaskan materi lanjutan dari sifat koligatif larutan. Sebelum kita masuk ke sifat koligatif larutan secara umum, kemarin hari Rabu itu Ibu membagikan lagi materi tambahan satuan konsentrasi larutan, karena dasarnya untuk menyelesaikan sifat koligatif larutan itu anak-anakku semua harus mengingatkan kembali materi kelas 10, yaitu sifat satuan konsentrasi larutan yang 3 itu: molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, sebagai informasi, kemarin Ibu sudah memberikan tugas yang 2 soal itu. Nah, masih banyak siswa-siswi yang belum menyelesaikan itu. Nah, dimohon kepada siswa yang belum mengumpulkan supaya segera mengumpulkan, karena batas waktunya kalian mengumpulkan materi itu ya hari ini tanggal 27 Juli. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sifat koligatif larutan secara umum, sifat koligatif itu ada 2 anakku, yaitu sifat koligatif larutan non elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, sebelum kita akan membahas dulu sifat koligatif larutan non elektrolit. Sedangkan secara umum dari sifat koligatif larutan itu ada 4. Ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, dan ada tekanan osmotik. Nah, ada 4. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah besarnya penurunan tekanan uap akibat adanya zat terlarut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita memasak sayur itu sebelum dimasukkan, maka kita harus mendidihkan air dulu. Pada saat kita memasak air, pasti dia akan sampai mendidih. Nah, ketika kita masukkan, pasti titik didihnya tinggi kan. Nah, ketika kita masukkan sayurnya, maka titik didih dari air tadi akan turun. Nah, itulah yang disebut dengan penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ini secara umumnya rumus secara umumnya adalah P sama dengan P0 kali X pelarut. P ini adalah tekanan uap larutan, sedangkan P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Sedangkan X pelarut adalah fraksi mol pelarutnya. Besarnya penurunan tekanan uap larutan atau delta P merupakan selisih dari tekanan uap larut murni atau P0 dengan tekanan uap larutan atau P, sehingga delta P sama dengan penurunan tekanan uap sama dengan P0 dikurangi P. Oleh karena P sama dengan P0 kali X pelarut, maka dapat ditulis delta P sama dengan P0 min P0 kali X pelarut. Karena P0 kali X pelarut ini adalah rumus dari P. Kembalikan ke sini lagi ya. Maka delta P sama dengan, maka disederhanakan kembali,
P0 dikurangi P kali X pelarut ini adalah 1 sama delta P sama dengan P0 kali X min X pelarut. Ini rumusnya sudah karena asalnya dari ini. Untuk mendapatkan rumus delta P sama dengan P0 kali X 1 min X delta P sama dengan P0 kali X min X pelarut. Diketahui bahwa X pelarut tambah X terlarut sama dengan 1. Sehingga X min X pelarut sama dengan X terlarut. Maka dapat disimpulkan delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Ibu kasih contoh. Maka rumus delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Contoh, Ibu akan menjelaskan satu contoh. Oke, tolong diperhatikan. Sebanyak 3 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut 17 mm Hg dan mR urea 60, maka hitunglah A. tekanan uap larutan atau P-nya. Yang kedua adalah penurunan tekanan uap atau delta P-nya. Maka solusinya adalah dijawab. Cari dulu, karena rumus P sama dengan diketahui gram urea itu rumus kimianya adalah NH4 2 kali CO sama dengan 3 gram. mR urea adalah 60. Terus tekanan uap air murni pada suhu 17 mmHg, artinya P0-nya karena air itu merupakan pelarut, maka P0 itu adalah tekanan uap pelarut murninya, yaitu 17 mmHg. Terus mR air gram air adalah 180, mR air adalah 18. Oke, maka dijawab rumus dari P sama dengan P0 kali X pelarut. X pelarut ini adalah fraksi mol pelarut, maka cari mol masing-masing dulu. Mol dari pelarutnya, pelarut di sini adalah air, maka mol air sama dengan gram air dibagi mR air. Air di sini ada H2O, maka gram airnya 180 dibagi 18 sama dengan 10 mol. Terus mol urea atau N urea yaitu gram urea dibagi mR urea. Maka gram urea sama dengan 3 gram dibagi 60, karena 60 ini adalah mR dari urea. 3 dibagi 60 sama dengan 0,05 mol. Jadi ketika dicari P-nya, P di sini adalah P0-nya berapa? P0-nya adalah 17. P0 17 mmHg kali X pelarut. Nah, X pelarutnya di sini cari dulu. X pelarutnya adalah
mol karena pelarutnya adalah air, maka yang atasnya adalah mol air dulu. Mol air dibagi mol air ditambah mol urea sama dengan mol air 10 dibagi 10 ditambah 0,05. 10 dibagi 10 tambah 0,05. 10 dibagi 10 tambah 10,05 sama dengan 10 dibagi 10,05 sama dengan 0,99 mol. Oh, enggak ada satuannya, mol. Karena mol bagi mol habis. Maka tinggal dimasukkan 0,09 ini ke sini. X pelarutnya. Maka 0,99 dikali 17. Maka ketemulah 16,915 mmHg. Ini jawaban dari tekanan uap larutan atau P yang pertama. Yang kedua adalah mencari penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P sama dengan, langsung aja dipakai rumus P0 dikurangi P. P0-nya adalah 17 mmHg dikurangi P. P-nya tadi ketemunya adalah 16,915. Jadi sama dengan 0,085 mmHg. Sampai di situ dulu. Nanti kita kalau ada pertanyaan boleh ditanya langsung di komennya atau lewat WA grup kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.